Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi seluruh pirsawan di Nusantara yang indah ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini saya dalam keadaan selamat sebagai salah satu putri dari tanah Toraja, Toraja Utara, yang dilahirkan 65 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya sangat cintai dan kasihi, perkenankanlah saya menyampaikan bahwa pada hari pagi yang indah ini, tepat pukul 9 pagi 26 Maret 2014, saya diminta oleh seorang putra Indonesia yang berasal dari Kalimantan, nama dirahasiakan, tetapi judul institusinya adalah Debu Nusantara. Beliau ini memohon saya untuk menyampaikan salah satu dari tutur cerita leluhur orang Toraja, suku bangsa Toraja, yang masih saya ingat dan pasti tidak persis 100%, tetapi mendekati 100%, dengan judul Datu Landorundun. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa tempat ini adalah salah satu museum yang ada di Tanah Toraja, karena ada beberapa museum di Tanah Toraja, yaitu Museum Landorundun di Toraja Utara, Rantepao, museum di Buntukalando, Sangala, dan ada museum Nek Gandeng di Malakiri, dan Balusu. Di sini adalah Museum Landorundun. Di dalam museum ini berdiri sebuah tongkonan yang dibangun oleh almarhum Bapak Insinyur Victor Patulak dengan istri kekasihnya Dr. Randa Beatrix Bulo pada tahun 1995, bersama didirikan 2 lumbung padi dengan lokasi kurang lebih 1,5 hektar dan berisi peninggalan-peninggalan leluhur dari leluhur Toraja, antara lain kandaure, ambero, keris emas, pakaian-pakaian perang, bakabua, doke, sarong, buso, dan bermacam-macam ornamen lainnya yang tetap dilestarikan, disimpan baik-baik dalam museum ini dan ditujukan khusus kepada generasi muda Nusantara, putra-putri Indonesia yang mencintai museum. Juga diperuntukkan bagi turis-turis dari seluruh negara di muka bumi ini, dan khususnya bagi Toraja Utara dan Tanah Toraja, 2 kabupaten yang kembar ini menyimpan banyak sekali daya tarik turis untuk mancanegara. Yang pertama, alamnya yang sangat indah. Yang kedua, manusianya yang
ramah tamah, hospitality. Yang ketiga, melestarikan budaya-budaya, barang-barang antik, barang-barang leluhur yang masih tersisa. Dan keempat, keahlian mengukir seperti rumah tongkonan ini, juga tudung ini dapat dibuat dengan sangat terampil. Dan juga pakaian yang saya gunakan sekarang ini adalah hasil kerajinan tangan dari putra-putri Toraja yang sudah beratus-ratus tahun sampai hari ini tetap dilestarikan. Inilah semua daya tarik buat generasi muda dan turis mancanegara. Museum ini diresmikan pada tahun 97 oleh Bupati Kepala Daerah Tanah Toraja waktu itu, Bapak Tarsis Kodrat, dan sampai hari ini tetap eksis, banyak diminati oleh para turis dan teristimewa generasi muda dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, juga peneliti-peneliti dari Nusantara ini atau dari luar negeri yang bersedia atau berminat atau menjadi pemerhati budaya untuk ditulis di dalam buku mereka apabila mereka berkeinginan. Bapak Ibu pirsawan yang saya hormati, saya akan mulai dengan mengapa, bagaimana, siapa, dan museum ini diberi nama Museum Lando Rundun. Lando Rundun adalah seorang putri bangsawan dari Tanah Toraja dan Toraja Utara yang berasal dari Gunung Sesian yang menjulang tinggi di sebelah barat dengan ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Gunung Sesian ini sangat antik dan tidak mengandung sesuatu bencana, jadi tidak usah dikhawatirkan karena di sana ratusan ribu rakyat berdomisili dan mereka sebahagian besar persentasenya 80-90% adalah petani. Hasil dari Gunung Sesian ini adalah kopi Arabica Toraja dan menyimpan banyak seniman-seniman yang dapat melestarikan budaya leluhur, termasuk membuat rumah tongkonan, lumbung padi, dan juga semua barang-barang kerajinan yang dapat digunakan oleh setiap insan di dunia ini, antara lain sarong, baka, rumah-rumah Toraja yang mini yang dapat dibawa ke luar negeri dengan kemasan yang sangat cantik dan indah. Pirsawan yang saya kasihi dan muliakan, awal dari cerita Lando Rundun ini turun-temurun dari generasi tua sampai hari ini, termasuk saya sudah bertutur kepada ratusan atau boleh dikatakan ribuan anak-anak kecil, anak-anak sekolah tentang Lando Rundun. Datu Lando Rundun adalah seorang putri kelahiran di Gunung Sesian dan sampai hari ini desanya masih eksis, namanya Desa Lando Rundun. Rumah tongkonan Lando Rundun juga setiap 60-70 tahun diperbaharui bersama lumbung padinya. Dan juga sumur dari Datu Lando Rundun di mana dia tempat mandi setiap pagi itu juga masih dilestarikan. Jadi
dijadikan satu objek wisata yang sangat menarik. Datu Landorundun ini dilahirkan oleh sepasang orang tua, ayah dan ibunya. Tetapi ceritanya bahwa ayahnya sebelumnya telah kawin lebih dahulu di satu daerah yang namanya Seko Maki, sekian ratus kilometer melalui hutan belantara baru sampai di Gunung Sesean. Pada waktu kawin, laki-laki ini melamar ibu dari Datu Landorundun, dan 1 tahun kemudian hamil, melahirkan seorang putri yang waktu lahir mukanya atau seluruh tubuhnya tidak nampak, tetapi hanya kelihatan seperti sebatang pakis, sepotong pakis yang dililit oleh rambut yang hitam. Orang tua Landorundun ini sangat heran, apakah ini manusia atau siapa? Pada waktu itu ya belum ada agama di Tanah Toraja. Ratusan tahun yang lalu, maka dipanggillah orang-orang tua adat yang diberi gelar Tomina. Tomina ini datang dan mengadakan persembahan sirip pinang dan memohon kepada Sang Pencipta apa sebab bayi yang baru lahir ini tidak kelihatan karena hanya dibungkus oleh rambut yang terlilit rapi sehingga kelihatan seperti sepotong batang pakis saja. Sesudah persembahan doa kepada Sang Pencipta dilaksanakan, di dalam bahasa tinggi Toraja, Sang Pencipta diberi gelar Puang Titanan Talu Dao Masuang Gana Batara, Puang Tirindu Batu Lalikan Tutontong Napenombai Mintu Na Makrupa Tahu. Itulah gelar ke Sang Pencipta. Sesudah sesajen dipersembahkan, meminta doa untuk mencari solusi ini, maka tiba-tiba rambut itu tergelincir keluar tubuh bayi dan menangislah seorang bayi kecil dengan jenis kelamin perempuan dan diberi nama Datu Landorundun. Suatu waktu semakin hari semakin besar Datu Landorundun ini, tetapi memang mungkin kalau dikompetisikan tidak ada wanita yang kalah cantik dia. Dialah wanita tercantik di seluruh daerah Tanah Toraja, dan mungkin kalau dia akan ikut Miss Indonesia, dia akan keluar menjadi juara. Ya, ini hanya komentar sedikit. Waktu Landorundun semakin dewasa, rambutnya aduhai, tidak ada tandingannya juga, karena di dalam bahasa Toraja diukur rambut dari Landorundun itu sangat pulau pitu, ukurannya adalah sangat pulau pitu dak pana talu ratu dan kanana.
17 depa tambah 300 jengkal. Jadi kalau saya perhitungkan ya taksiran kasar, kemungkinan 25,5 meter, 25,5 meter panjangnya rambut itu. Bisa dibayangkan. Setiap pagi apabila Datu Landorundun ini mandi, selalu membawa dayang-dayangnya, pengawalnya, 2 atau 3 putri yang mengawal dia. Rambutnya dibuatkan bambu-bambu spesial, bambu dari Toraja, dan di Antayanan, dalam bahasa Toraja dijerang, diurai itu rambut. Jadi sang putri mandi di kolam, di sumur Landorundun, terus rambutnya dijerang panjang 25 meter. Satu kali waktu, ya ini sejarahnya. Anda percaya atau tidak, tetapi ini otentik. Karena lokasi ada, dan leluhur Landorundun juga masih ada yang hidup sampai hari ini. Artinya generasi ke generasi. Waktu mandi pagi, satu lembar dari rambut Datu Landorundun gugur. Dayang-dayangnya mengambil rambut itu dan disimpan di dalam kulit jeruk. Tapi jeruk itu tumbuh juga di daerah Tanah Toraja, jeruk besar. Kalau istilah orang sekarang namanya jeruk Bali ya, tapi bukan dari Bali. Memang jeruk yang tumbuh di daerah Gunung Sesean. Ya, rambut ini satu lembar disimpan dalam jeruk. Kemudian persis di atas sumur Landorundun ada mengalir sungai Tangga. Ada Salutangga namanya. Dibuanglah rambut itu ke sungai dan terbawa sampai di daerah Balango di Rantepao. Otentik juga ada lokasi di sana. Jeruk yang ada di dalamnya rambut itu masuk dari aliran sungai Tangga ke sungai Sa'dan. Sungai Sa'dan mengalir dari Tanah Toraja sampai di Teluk Bone, sampai ke Pinrang, sampai ke daerah Teluk Bone. Masuklah jeruk itu mengalir di Teluk Bone, dan putra Raja Bone yang bernama Datu Bendurana turun juga mandi dari istana yang dikawal oleh para pengawalnya, dayang-dayangnya. Saat itu putra raja ini melihat ada apa di dalam pusaran air di depan istana, dekat istana. Waktu turun mandi, diperintahkanlah oleh putra Raja Bone itu kepada dayang-dayangnya untuk mengambil apa gerangan yang dalam pusaran itu. Maka terjunlah bergiliran dayang-dayang dari putra Raja Bone itu, dan ternyata mereka tidak sanggup untuk mengambil jeruk yang berisi sehelai rambut Datu Landorundun. Apabila mereka masuk, keluar dengan mata buta sebelah. Masuk lagi yang kedua, keluar lumpuh lagi kakinya. Jadi semua cacat. Berarti tidak sanggup mengambil. Karena sangat penasaran, maka Datu Bendurana terjun sendiri dan dapat mengambil jeruk itu. Kulit jeruk itu yang berisi rambut sehelai dari Datu Landorundun dibawa ke Istana Bone, dan dikumpullah tua-tua adat di sana untuk
meneliti dan membicarakan siapa, satu pertanyaan saja, siapa yang memiliki rambut ini. Dan pasti orang yang memiliki rambut ini orang yang paling istimewa yang hidup di dunia ini. Hidup dari mana berasalnya rambut ini. Maka bermusyawarahlah Raja Bone dengan prajurit-prajuritnya. Maka diutuslah putranya sendiri yang memimpin pasukannya untuk mencari siapa gerangan yang memiliki rambut yang indah itu. Buktinya ada batu model kapal di Malango, di TT Malango. Sekarang penginterview boleh lihat batunya dan boleh ambil kameranya. Juga ada perahu-perahu kecil sebagai pengawal. Dan ceritanya berlanjut sampai di daerah Malango, disusur Sungai Sadam ke utara, ke tengah-tengah pedalaman, dan sampai di daerah Malango. Menjadi batu di sana kapalnya. Dan sampai hari ini ada sebagai bukti. Yang kedua, terus tidak putus, putra Raja Bone menyusur ke pedalaman dan sampai di Gunung Sesean. Tetapi di dalam perjalanan, putra raja bersama pengawalnya dari Bone itu tidak semena-mena berjalan sendiri, tetapi dipandu oleh beberapa burung, ekor burung, beberapa burung yang spesial juga hidup di Tanah Toraja. Dan burung-burung itu bersiul dan dia mengatakan, "Kukita, kukita, kukita." Terus bersiul. Kukita artinya burung itu mengatakan, "Saya lihat tempatnya." Di mana? Datu Landorundun. Ya, aneh tapi nyata ya. Jadi burung begitu sampai di desa Landorundun, stop di atas, berputar lalu menghilang di dalam awan. Disitulah putra Raja Bone mengambil kesimpulan bahwa inilah kediaman dan tempat putri atau wanita yang memiliki rambut itu. Akhirnya karena seorang putra raja ya yang tentunya naik di pegunungan, di dalam hutan yang lebat, dan orang-orang di situ semua masih ortodoks, sehingga pembicaraan mulus, tidak ada halangan. Dan konon ceritanya dilamar langsung, tetapi ini banyak upacara adat yang harus dilalui, saya potong saja. Dilamar langsung karena memang raja itu jatuh cinta langsung ya. Terus orang tua dari Datu Landorundun memberikan kepada Raja Bone itu dan dibawa pergi. Menurut generasi, menurut leluhur Toraja, maaf, bahwa Datu Landorundun jadi diperistri oleh putra Raja Bone itu yang namanya Datu Bendurana. Dan sudah pernah juga, saya sudah lupa namanya, tahun 1970-an ya, 40 tahun yang lalu difilmkan, ada film buat itu, tetapi ya tidak persis sama. Maka cerita ini sangat bermanfaat diturunkan kepada generasi pelanjut. Oleh karena perkawinan putra Raja Bone dengan putri bangsawan dari Toraja itu menjadi langgeng. Ada satu komitmen perjanjian MOU yang tidak boleh dirubah sampai hari ini dan mungkin sampai dunia kiamat, bahwa apabila kerajaan Bone diserang oleh siapa saja,
orang Toraja harus membantu, harus mendukung, membantu orang Bone. Demikian juga kalau orang Toraja diserang, orang Bone harus membantu orang Toraja. Karena tempo dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia memang perang-perang lokal agak panas dan sering terjadi, termasuk juga penculikan-penculikan perempuan-perempuan cantik dari satu daerah ke daerah lain. Jadi dijaga ketat. MOU tadi tetap dilestarikan oleh generasi muda Toraja dan generasi muda Bone yang masih mengenal baik legenda ini. Dan ternyata ada peristiwa-peristiwa yang lalu tahun-tahun 1960-an dan 50-an dan 60-an, ya kami menyatakan dengan penuh kerendahan hati bahwa ya kami dapat dibantu oleh saudara-saudara kami yang tercinta dari Bone. Bapak Ibu, saudara-saudara pirsawan dan pemerhati budaya yang saya sangat hormati, setelah Datu Bendurana mengawini Datu Landorundun, tentunya melalui satu proses adat yang disebut di dalam bahasa Toraja mak rampanan kapa, memenuhi adat istiadat leluhur Toraja dengan beberapa persyaratan, dan terjadilah perkawinan yang sakral itu. Datu Landorundun diboyong oleh Datu Bendurana ke daerah Sulawesi Selatan, dan ceritanya bahwa Datu Landorundun mangkat dan dimakamkan di Kerajaan Goa, Makassar, dan itu ada di daerah Dayak, kilometer 13 dari ujung Pandang. Ceritanya, apabila ada hewan-hewan piaraan sampai hari ini, termasuk kerbau misalnya atau ayam, dan dipelihara, maka kerbau dan ayam ini jago berkelahi dan selalu keluar menjadi pemenang. Tetapi itu hanya menjadi salah satu hiburan bagi yang meminati hiburan, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Bapak Ibu yang kekasih, Desa Landorundun di mana Datu Landorundun lahir, dibesarkan, masih lestari sampai hari ini di Kecamatan Sesean, dan hari ini dengan nama Desa Landorundun, kira-kira kurang lebih 20 km, ya 15 sampai 20 km dari kota Rantepao. Apabila ada peminat-peminat budaya ingin menyaksikan Desa Landorundun dan sumur Landorundun yang masih ada, juga batu kapal yang sudah menjadi fosil di Sungai Sak dan di daerah Malango, Rantepao, ya bisa disaksikan dengan jelas. Itulah salah satu daya tarik untuk para turis dan para peminat budaya. Saya kira demikian penjelasan saya, ya tentunya tidak lengkap dan saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.